Bab 1621, Kesepakatan Perisai Rusak, Subscribe Penatua. Sebelum makhluk dari sekret tiba di tempat penampungan, sekelompok orang sudah bergerak keluar dari tempat penampungan, dipimpin oleh Permaisuri Malam. Hansen juga melihat Permaisuri teratai di antara roh dan makhluk, dan dia bahagia. Sister Lotus sangat beruntung. Dia menemukan ibunya setelah dia menjadi setengah dewa, pikir Hansen. Mengapa kamu datang ke penampungan malamku lagi? Permaisuri Malam mengerutkan kening dan berkata kepada makhluk patung yang disebut seperti dewa. Seperti Tuhan berkata kepada Permaisuri Malam dengan tenang, untuk alasan yang sama kita datang sebelumnya. Jika kamu bersedia membantu kami mencari God's Ruin, kamu dapat menyebutkan istilah apapun yang kamu inginkan. Apapun yang suci bisa berikan kepadamu, kami akan. Petik 2. Sepertinya Tuhan membuat tawaran yang murah hati, tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Sementara dia secara eksplisit mengatakan bahwa harganya fleksibel, dia menyeratkan bahwa Permaisuri Malam tidak boleh meminta terlalu banyak karena mereka dari tempat penampungan suci. Aku mungkin mengecewakanmu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu kalian, kata Permaisuri Malam tanpa ekspresi wajah apapun. Permaisuri, mohon pertimbangkan kembali. Jika kamu membantu kami, kamu akan menjadikan diri kamu sebagai teman dari tempat perlindungan suci, dan ketika kamu berada dalam masalah di masa depan, tempat perlindungan suci pasti akan membantu kamu. Lanjutan seperti Tuhan. Bagaimana jika aku tidak membantu kamu? Night Empress terlihat dingin. Maka kamu akan menjadikan dirimu musuh suci, dan menurutku itu bukan pilihan yang baik. Seperti Tuhan berbicara dengan lembut, tetapi suaranya penuh dengan ancaman. Taktik ini cocok dengan reputasi sekret. Aku bisa jadi teman atau musuh, kata Night Empress, suaranya keras. Apa keputusanmu? Seperti Tuhan bertanya. Dia tidak repot-repot membantah apa yang dikatakan Night Empress. Night Empress mengerutkan kening. Meskipun dia sudah menjadi seorang permaisuri, dia tidak memiliki dasar yang kuat. Dibandingkan dengan tempat penampungan suci, yang telah ada di tempat suci keempat untuk waktu yang lama, tempat penampungannya bukanlah apa-apa. Namun, Night Empress sangat marah, dan dia memiliki beberapa pertimbangan serius. Bahkan jika dia tidak takut mati, banyak makhluk mengikutinya di tempat penampungan, termasuk putrinya Lotus, yang dia cintai lebih dari semua orang di dunia. Jika sekret benar-benar ingin menyerangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan mereka. Melihat Permaisuri Malam itu tidak berbicara, seperti Tuhan kemudian berkata, Permaisuri, lebih baik memiliki teman daripada memiliki musuh, kan? Jika kamu hanya membantu kami kali ini, kamu akan memiliki persahabatan dengan Secret Shelter selamanya. Itu saling menguntungkan, bukan? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dekat, yang membingungkan baik Night Shelter maupun Secret Shelter. Bukan hal yang baik berteman dengan sekret. Ketika mereka menoleh ke tempat suara itu berasal, mereka melihat seorang manusia berjalan melintasi rumput. Dan kemudian, Permaisuri teratai dan dewa seperti hampir berteriak pada saat yang bersamaan. Namun, salah satu dari mereka meneriakkan, Hansen, sementara yang lainnya meneriakkan, Skyward. Sudah lama sekali, Saudari Lotus. Kamu sama cantiknya seperti biasanya, kata Hansen kepada Permaisuri teratai sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Permaisuri Malam, Salam, Permaisuri. Aku tidak percaya itu. Kamu tumbuh begitu cepat. Permaisuri Malam sudah mengenali Hansen, dan dia memandangnya. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan hidupnya, yang membuat kehadirannya terasa aneh dan misterius. Skyward, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kamu tidak ikut campur. Seperti dewa memandang Hansen dan mengerutkan kening. Sebelumnya, Godlike bahkan tidak akan memberi Hansen pandangan kedua. Namun, setelah Hansen memangkas jalan keluar dari tempat penampungan langit luar sendirian, semua orang kagum dengan kekuatannya. Bahkan seperti dewa, makhluk super mengamuk yang berasal dari suci, tidak berani meremehkan Hansen. Makhluk yang melawan Tuan Langit Luar dan berhasil keluar dari perlindungan langit luar hidup-hidup harus dihormati, baik dia manusia atau makhluk. Permaisuri teratai adalah saudara perempuanku,
sedangkan permaisuri malam adalah ibu dari saudara perempuanku, jadi dia seperti ibu bagiku. Katakan padaku, apakah menurutmu ini tidak ada hubungannya denganku? Kata Hansen dengan tenang. Skysword, apakah kamu benar-benar akan menjadikan dirimu musuh suci? Wajah seperti dewa tampak biru sekarang. Meskipun Hansen sangat terkenal, seperti dewa enggan menyerang kehancuran dewa karena Hansen. Aku harus menanyakan ini padamu. Apakah Secret benar-benar ingin kamu menjadikanku musuhku? Tanya Hansen dengan tenang. Seperti Tuhan terlihat sangat bertentangan. Dia terus menatap Hansen tanpa mengatakan apapun. Kenapa kamu banyak bicara dengannya, Tuan Muda? Telan saja dia, kata naga besar, yang juga menatap Hansen. Seperti dewa melambaikan tangannya untuk membungkam naga besar itu. Dia menatap Hansen dan berkata, jika kamu benar-benar ingin ikut campur, maka kamu dan aku bisa membuat kesepakatan. Kita bisa bertarung satu sama lain, dan jika kamu kalah, kamu harus segera pergi, dan kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan pernah mengganggu urusan Secret Shelter lagi. Dan mulai sekarang, dimanapun orang dari Secret muncul, kamu harus pergi. Petik 2. Bagaimana jika aku menang? Hansen bertanya seperti Tuhan. Jika kamu menang, maka kita akan segera pergi dan tidak pernah menginjakan kaki di Night Shelter lagi, kata dewa dengan tenang. Oke, kamu sendiri setuju. Membunuh mereka tidak akan sulit bagi Hansen, tapi melakukannya akan membawa masalah bagi Night dan Lotus. Seperti Tuhan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memanggil perisai dan memegangnya di tangannya. Dia berkata kepada Hansen, kudengar kamu memiliki perisai yang hebat. Mari kita lihat siapa yang memiliki perisai yang lebih baik. Tak satu pun dari kita akan saling menghindar, dan kita hanya akan menyerang satu sama lain dengan perisai kita. Siapapun yang menghancurkan perisai lawannya akan menjadi pemenangnya. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Seperti dewa membuat saran seperti itu karena dia agak diintimidasi oleh Hansen. Bagaimanapun, Hansen melawan penguasa langit luar dan selamat. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di sana, dia tetap tidak ingin mengambil risiko apapun. Baik, Hansen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia memanggil perisai sombongnya. Ketika seperti dewa mendengar Hansen menyetujui lamarannya, dia tampak bahagia. Seperti dewa sudah menjadi makhluk super yang mengamuk, dan perisai itu adalah inti genonya. Ketika datang ke pertahanan, seperti dewa yakin bahwa inti geno perisai bisa diperingkat di 3 besar. Perisainya disebut perisai abadi, dan itu tak terkalahkan. Itu telah melalui banyak pertempuran di semua level, dan bahkan makhluk hebat di level kaisar tidak dapat memecahkan perisai abadi. Seperti dewa sangat gembira karena Hansen akan menyetujui persyaratannya dengan mudah. Seperti dewa yakin bahwa dia setengah jalan menuju kemenangan. Adapun permaisuri malam, dia sudah akrab dengan seperti dewa. Setelah mendengar apa yang diajukan oleh dewa, dia mengingatkan Hansen, perisainya disebut perisai abadi. Dia berada di peringkat 28 pada peringkat inti Super Geno, dan dia pasti salah satu dari 3 teratas dalam pertahanan. Kamu harus berhati-hati. Bab 1622, apa yang terjadi? Jika Skysword menyesali bahwa dia menyetujui tantangan tersebut, kita tidak perlu melakukan ini. Seperti Tuhan tersenyum, dan dia terdengar mencemooh. Tidak dibutuhkan. Ayo mulai, kata Hansen dengan tenang. Tidak heran kamu Skysword. Kamu pasti percaya diri, puji Hansen seperti dewa, lalu meraih perisai abadi dan bergegas maju. Cahaya putih mengalir melintasi perisai, dan terbang ke arah Hansen seperti komet. Cahaya pada perisai semakin terang dan ruang fisik di depan perisai tampak seperti mulai berputar. Hansen memandang seperti dewa dan perisai abadi, tetapi dia tetap sangat tenang. Kekuatan fisiknya sudah berada pada level puncak di suaka keempat, dan dia tidak lebih lemah dari makhluk super atau roh manapun. Meskipun seperti dewa sangat kuat, bahkan makhluk super yang mengamuk tidak cukup untuk menakuti Hansen. Dia mengangkat lengannya dan mengeluarkan Overbearing Shield. Itu menjadi setinggi manusia dan berdiri di depan Hansen. Hong! Perisai abadi menghantam Overbearing Shield, dan gelombang kejut yang kuat mengguncang ruang di sekitar mereka,
membentuk lubang hitam yang bengkok. Bu, apa menurutmu Hansen bisa menang? Lotus Empress merasa agak cemas. Hansen baru memasuki tempat suci keempat beberapa tahun lebih awal darinya, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu. Sebelum Night Empress menjawab, dia mendengar suara benturan logam. Eternal Shield menghantam Overbearing Shield dengan kekuatan yang mengerikan, tapi tidak dapat merusak Overbearing Shield. Itu bahkan tidak memaksa Hansen untuk mundur. Sebaliknya, perisai abadi dan seperti dewa memantul kembali. Seperti Tuhan mengambil 4 langkah mundur sebelum dia bisa menyeimbangkan dirinya lagi, dan dia terkejut. Kamu pantas mendapatkan reputasimu, Skyward. Teriakan seperti Tuhan, dan lampu pada perisai semakin terang dan semakin terang. Dia bergegas menuju Overbearing Shield lagi. Perisai abadi terus mengenai perisai Hansen, dan itu terus memantul kembali. Itu tidak bisa membuat Hansen bergerak sedikit pun. Aku tidak percaya Hansen sudah sekuat ini. Mata Lotus berbinar. Night Empress juga memuji, aku pernah mendengar tentang Skyward sebelumnya, tapi aku hampir tidak percaya bahwa ini dia. Desas-desus tentang dia sepertinya benar. Kekuatannya memang luar biasa. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi sekuat ini setelah hanya 1 dekade menjadi setengah dewa. Petik 2. Permaisuri Malam dan yang lainnya tidak tahu bahwa Hansen sebenarnya telah absen dari tempat suci selama hampir 10 tahun. Hansen hanya berdiri di sana, dan perisai lengannya dipukul lagi dan lagi. Meskipun Overbearing Shield tidak rusak, itu juga tidak bisa merusak perisai abadi seperti dewa. Sepertinya kekuatan pemantulan perisaiku tidak cukup untuk menghancurkan perisai abadi. Hansen melihat lawannya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia setuju dengan kompetisi karena dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Melihat bahwa serangan dari Godlike tidak melakukan apapun pada Hansen, makhluk dari Secret semuanya linglung. Mereka semua tahu betapa kokohnya perisai seperti dewa itu. Meskipun perisai abadi telah mencapai Overbearing Shield berkali-kali, perisai Hansen masih belum retak. Itu berarti perisai Hansen harus sekuat perisai abadi. Kau sudah selesai? Hansen bertanya, menatap seperti dewa. Aku tidak pernah menghentikanmu untuk melakukan serangan. Kamu dapat melakukannya kapanpun kamu mau. Seperti dewa terkejut dengan betapa kuatnya perisai Hansen, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia tidak bisa mematahkan pertahanan Hansen, tapi dia masih percaya diri dengan perisai abadi miliknya. Dia yakin bahwa Hansen tidak dapat merusak perisainya, dan itu akan berakhir seri. Hansen tersenyum, dan dia memanggil sebuah benda ke tangannya. Seperti Tuhan tiba-tiba merasa cemas. Bagaimanapun, reputasi Skyward mendahuluinya. Meskipun dia memiliki perisai abadi yang tak terkalahkan, dia tetap merasa gugup. Dia melihat tangan Hansen, dan dia melihat bahwa Hansen mengambil sebuah benda seukuran telur, bukan sesuatu yang tajam. Meski begitu, Godlike tidak berani meremehkannya. Dia memanggil semua kekuatan di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam perisai abadi, dan perisai itu mulai bersinar seperti benda suci. Hansen memegang inti kristalnya. Dia melihat ke perisai abadi yang bersinar. Dia meraih inti kristal, dan dia menarik lengannya ke belakang. Dan kemudian, dia melempar kristal core seperti bola bisbol. Inti kristal terbang di antara mereka seperti kilat, dan kemudian mengenai perisai abadi. Ho, pada saat yang sama, seperti dewa berteriak juga, dan semua kekuatannya meledak, mengembun di perisai abadi dan membuatnya jauh lebih padat. Semua orang menatap ke tempat di mana perisai abadi dan inti kristal akan terhubung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang dan membuat mata mereka keluar. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Inti kristal menghantam perisai abadi dengan keras, seperti cangkir porselen yang menabrak pelat besi, dan inti kristal hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa objek yang dibuang Hansen akan menjadi yang kuat, tetapi tidak ada yang menyangka itu akan segera dihancurkan. Jadi mereka semua merasa itu tidak dapat diterima. Namun, setelah inti kristal dihancurkan, itu bukanlah akhirnya. Kerangka kecil memanjat keluar dan menabrak perisai abadi dengan satu pukulan.
Seperti dewa ketakutan lagi karena dia tidak tahu apa kerangka itu. Dia memadatkan kekuatannya lagi dan menggunakan perisai abadi untuk menangkis pukulan itu. Yang membuat bingung Tuhan adalah bahwa pukulan dari kerangka giok tidak memiliki banyak kekuatan. Ketika kepalan kecilnya mengenai perisai abadi, ia hampir tidak mengeluarkan suara, dan seperti dewa bahkan tidak merasakan perisainya bergetar. Kerangka giok kemudian terbang kembali ke tangan Hansen. Kupikir itu akan mengesankan, tapi kamu hanya menggertak, kata naga raksasa. Semua orang memikirkan hal yang sama seperti naga raksasa itu. Mereka semua mengira Hansen hanya menggertak, karena serangan itu tidak melakukan apa-apa. Pantas. Bagaimanapun, ini adalah perisai abadi dari pemimpin kita. Bahkan jika perisai Skyward sangat bagus, itu tidak akan bisa merusak perisai abadi, kata makhluk lain sambil tersenyum. Namun, ekspresi seperti dewa tiba-tiba berubah, dan dia membuat suara mencicit kecil. Semua orang memandang dia dan perisai abadinya. Warna batu giok menyebar ke seluruh permukaan perisai abadi, dan setelah beberapa saat, itu menutupi seluruh perisai abadi dan mengubahnya menjadi patung batu giok. Itu terlihat sangat berbeda dari perisai abadi yang asli sekarang. Semua makhluk mutan dari sekret tercengang karena mereka tidak tahu apakah perubahan itu baik atau buruk. Semua makhluk dari Night Shelter memandang ke perisai abadi dengan rasa ingin tahu, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun seperti dewa, wajahnya sudah merah tua, dan matanya dipenuhi ketakutan. Bab 1623, Kompetitor Ronde Pertama. Seperti dewa menemukan bahwa perisai abadi sepertinya disegel di luar kendalinya sekarang, dan dia tidak dapat memasukkan kekuatannya lagi ke dalamnya. Hansen melihat perisai yang telah berubah menjadi batu giok, perisai yang pernah disebut tak terkalahkan. Dia meninju, dan perisai abadi dihancurkan dengan satu serangan. Pecahan itu terbang ke langit seperti es batu, dan semua orang menatap kosong keruntuhan. Seperti Tuhan tidak percaya apa yang dilihatnya. Sekarang kamu bisa pergi. Hansen menurunkan tinjunya. Dia puas dengan kinerja inti kristalnya. Meski hanya di level batu permata, Crystal Core bisa menekan kekuatan inti Super Geno. Itu memang perkasa, dan pantas mendapatkan kemampuannya untuk menduduki puncak papan peringkat inti Geno. Ayo pergi. Seperti dewa melihat Hansen, dan kemudian dia mengumpulkan makhluk-makhluk dari tempat perlindungan suci dan pergi. Hansen, terima kasih banyak telah membantu tempat penampungan kami, kata Lotus penuh syukur setelah memasuki Night Shelter. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu. Lagi pula, aku juga tidak cocok dengan Secret Shelter. Hansen tersenyum. Permaisuri malam dan permaisuri teratai menyambut hangat Hansen. Hansen tidak ada hubungannya, jadi dia tinggal di penampungan malam selama beberapa hari. Night Empress berpengaruh di daerah setempat, dan dia sudah berada di level kaisar. Namun, dia tidak memiliki fondasi yang kuat, jadi dia tidak memiliki banyak makhluk hebat sebagai bawahan. Dia hanya memiliki satu roh raja dan satu makhluk super di bawah kendalinya. Lotus Empress hanya memiliki inti Geno batu permata, dan dia belum berada di level kaisar. Aku lupa betapa menyenangkan tinggal di tempat penampungan yang begitu besar, kata Hansen memuji saat dia berjalan bersama permaisuri teratai. Kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Aku di sini, jadi ini rumahmu juga. Lotus tersenyum. Kalau begitu aku akan datang ke sini sesering mungkin, kata Hansen. Itu yang aku mau. Lotus Empress duduk di atas batu di samping mata air. Dia memasukkan kaki putihnya ke dalam mata air dan mengguncangnya. Dia kemudian berseru, aku tahu bahwa kamu akan mencapai sesuatu yang hebat, tetapi aku tidak berharap kamu mencapai hal-hal besar seperti itu di tempat suci keempat dalam waktu yang singkat. Saat aku mendengar tentang Skyward, aku bahkan tidak percaya itu kamu. Petik 2. Kamu terlalu baik, saudari. Hansen tersenyum. Lotus Empress menggelengkan kepalanya. Aku tidak sopan. Aku sangat kagum, dan aku juga sangat berterima kasih. Tanpamu, ibuku harus mengambil risiko di tempat seperti kehancuran Tuhan. Meskipun dia sudah menjadi seorang permaisuri, dan dia makhluk tingkat atas di tempat suci keempat, aku tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah dia akan aman di tempat seperti kehancuran Tuhan.
Untungnya, kamu ada di sana untuk menyelamatkannya. Petik 2. Hansen duduk di samping permaisuri teratai, dan dia sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan permaisuri teratai. Dia pernah ke Guts Ruin sebelumnya, dan dia tahu betapa menakutkannya tempat itu. Manusia batu tanpa kepala dan makhluk berbaju hitam keduanya sangat kuat. Bahkan sekarang, Hansen tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Senang sekali kau ada di sini. Lotus Empress mengulurkan tangannya dan mengacak-acak rambut Hansen. Hansen akan menolak jika ada orang lain yang melakukan ini, tetapi permaisuri teratai merasa seperti saudara perempuan Hansen, jadi dia tidak merasa salah tentang itu. Jika kamu punya waktu, saudari, kamu harus datang dan mengunjungi tempat penampungan aku. Meski tidak sebesar Night Shelter, aku tetap yakin kamu akan menyukai tempat itu, kata Hansen. Aku pasti akan datang sebentar lagi. Namun, aku masih di saat-saat genting sebelum menjadi permaisuri, jadi aku belum bisa meninggalkan Night Shelter, kata Lotus. Hansen dan Lotus berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, dan pengalaman yang dimiliki Lotus setelah dia datang ke tempat suci Dewa Keempat. Hansen berpikir bahwa Lotus sangat beruntung, tetapi dia masih mengalami banyak bahaya, dan dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali sebelum dia menemukan tempat yang aman di tempat suci keempat. Dia hanya bertemu dengan permaisuri malam di tahun kedua setelah dia memasuki tempat suci keempat. Aku tidak percaya kamu menjadi begitu kuat tanpa ada orang yang membantumu. Bagaimana kamu melakukannya? Lotus Empress tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Setelah tinggal di Night Shelter selama beberapa hari, Hansen menjadwalkan ada waktu untuk bertemu permaisuri teratai lagi, lalu dia meninggalkan Night Shelter dan kembali ke dunia bawah. Waktu untuk pertarungan Divinity yang sebenarnya semakin dekat, jadi Hansen perlu mempersiapkannya juga. Tidak seperti pertempuran dalam penyimpanan inti Geno, pertarungan Divinity menggunakan semua keterampilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada inti Geno, jiwa binatang buas, dan kemampuan yang dipelajari dapat digunakan. Kekuasaan adalah yang terpenting di sana. Hansen sedang berlatih Sutra Dongsuan, tapi sayangnya, dia masih belum bisa meningkatkan Umbrella Bulwark ke level super saat pertarungan Divinity benar-benar terjadi. Mari kita lihat siapa yang akan aku hadapi di pertarungan pertama. Hansen memindai daftar kontestan. Siapapun yang muncul di Divinity's Boat harus menjadi nomor satu di tempat penampungan mereka sendiri. Jadi, Hansen tidak akan meremehkan salah satu pesaingnya. Segera, Hansen melihat nama, dolar, terdaftar di antara para pesaing. Ketika dia melihat lawan yang dijadwalkan, dia terkejut. Dia melihat nama, 6 jalan, di seberang namanya sendiri. Musuh pertamanya adalah Kaisar 6 jalan yang terkenal, orang gila yang memiliki keterampilan pedang yang sangat baik. Hansen merasa sedikit pusing. Meskipun tidak ada kontestan yang lemah di Divinity's Boat, berlari ke Six Paths di pertarungan pertama masih sangat tidak beruntung. Akan selalu ada tempat perlindungan kecil yang bergabung dalam kontes, jadi harus ada banyak makhluk darah suci dan roh raja di babak pertama. Berlari ke 6 jalan seperti memenangkan lotre paling mengerikan di alam semesta. Aku pasti sudah terlalu lama tinggal dengan domba murah dan Wang Yuhang. Hansen tidak percaya bahwa dia begitu tidak beruntung. Hansen bukanlah satu-satunya orang yang terkejut dengan pertarungan tersebut. Semua makhluk agung di Suaka Dewa Keempat sedang mempelajari daftar kompetisi. Ketika mereka melihat nama dolar dan 6 jalan disatukan, mereka semua kehilangan detak jantung. Tidak mungkin, Six Paths dan dolar bertarung di babak pertama. Sesuatu yang hebat akan terjadi. Petik 2. Menurutmu siapa yang akan menang? Apakah itu sebuah pertanyaan? 6 jalan, tentu saja. Six Paths adalah makhluk tingkat atas, dan dia memenangkan tempat kedua terakhir kali dia bergabung dengan Divinity's Boat meskipun dolar juga sangat kuat, dia masih tidak sekuat Six Paths. Petik 2. Betul sekali, tapi itu hal yang baik bagi kami tidak peduli siapa yang menang. Salah satu dari keduanya akan tersingkir, jadi pesaing yang kuat akan hilang. Petik 2. Aku sangat menantikan persaingan mereka. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dolar itu. Pertarungan ketika dia menekan Destroyer Wolf sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa mengatakan kekuatan aslinya.
Petik 2. Bab 1624, Jade Sura. Awalnya, manusia tidak terlalu tertarik dengan pertarungan dewa di suaka keempat. Paling-paling, mereka akan menonton pertandingan Divinity untuk melihat makhluk dan roh paling kuat. Namun, ketika dolar muncul di daftar pesaing, banyak manusia setengah dewa yang tertarik. Dolar bergabung sekarang, aku harus menonton pertarungan itu. Petik 2. Dolar, mata putra langit berbinar, tapi dia sangat kesal. Kudengar dolar mampu membunuh makhluk mengerikan seperti serigala penghancur. Mungkin dia bahkan bisa menjadi yang teratas dalam daftar. Petik 2. Aku tidak berpikir itu akan semudah itu. Dolar memang kuat, tapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang telah tinggal di tempat suci keempat selama ribuan tahun yang tak terhitung. Kesenjangan antara tingkat pengalaman mereka terlalu besar. Petik 2. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dolar adalah dolar. Aku yakin dia bisa melakukan keajaiban. Petik 2. Ketika Hansen kembali ke aliansi, Tang Zhenliu menyeretnya ke ruang pertemuan holografik. Hansen melihat bahwa Tang Zhenliu, Wang Yuhang, Huang Fujing, Lin Feng, dan Jing Jiwu semuanya ada di sana. Hansen, menurutmu apakah dolar yang bergabung dalam pertandingan ini adalah dolar yang membunuh Destroyer Wolf? Tang Zhenliu bertanya setelah Hansen memasuki ruang rapat. Aku akan berkata begitu. Aku belum pernah mendengar ada orang lain yang menggunakan nama itu. Hansen mengangkat bahunya. Jika benar-benar dolar itu, menurutmu apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Six Pates? Tanya Tang Zhenliu lagi. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Hansen tersenyum. Aku tidak berpikir dia bisa menang. Aku pernah melihat pertarungan 6 jalan sebelumnya, dan dia sangat kuat. Dalam Divinity's Bout 100 tahun lalu, Six Pates hampir menempati posisi pertama, tapi dia kalah dari juara saat itu karena setengah pemogokan. Semangat itu terlalu kuat. Aku tidak berpikir dolar bisa menang, kata Wang Yuhang. Belum tentu. 6 jalan itu memang kuat, tetapi dolar juga luar biasa. Selain itu, kita manusia sebenarnya berevolusi jauh lebih cepat daripada makhluk dan roh. Jika dolar memiliki sumber daya yang cukup, dan jika dia mencapai level super, kemungkinan dia bisa mengalahkan 6 jalan, kata Jing Jiwu, tidak setuju dengan Wang Yuhang. Hansen mengira mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya, tetapi mereka hanya ingin bergosip tentang pertarungan yang akan datang. Tampaknya pertarungan yang akan datang antara dia dan Six Pates telah menarik banyak perhatian. Han Tua, menurutmu siapa yang akan menang? Setelah membicarakannya sebentar, Tang Zhenliu berbalik dan bertanya pada Hansen. Tentu saja, aku pikir dolar akan menang. Lagi pula, dia manusia seperti kita, jadi aku ingin dia menang, kata Hansen. Saat waktunya makan, Hansen meninggalkan ruang holografik. Han Yan dan ibunya ada di sana, dan orang tua Ji Yanran juga ada di sana. Percakapan makan malam beralih ke Divinity's Bout, dan mereka mau tidak mau mengungkit pertarungan antara dolar dan Six Pates. Dolar jelas merupakan orang paling kuat dalam umat manusia. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan 6 jalan, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua manusia. Ini akan menjadi motivasi besar bagi semua orang, kata Ji Ruozhen. Dolar memang mengesankan, tapi menurut aku kakak aku lebih kuat darinya. Apakah kamu akan bergabung dengan Divinity's Bout, saudara? Mengapa aku tidak melihat nama kamu? Han Yan bertanya, melihat ke arah Hansen. Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, inti geno diriku belum mencapai level super, dan aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Aku tidak mendaftar untuk Divinity's Bout. Petik 2. Ji Ruozhen menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Kamu harus berhati-hati dalam hal Divinity's Bout. Kamu memang kuat sekarang, tetapi terlalu mengandalkan daya eksternal bukanlah hal yang baik. Kamu harus meningkatkan kekuatan kamu sebanyak mungkin dulu. Petik 2. Manusia awalnya bahkan tidak peduli tentang Divinity's Bout, tapi minat mereka terusik oleh masuknya dolar. Banyak media akan memberitakan pertarungan antara dolar dan Six Pates. Ini tidak pernah terjadi, bahkan setelah berita tentang tempat suci ketiga dan keempat terungkap. Dolar terlalu terkenal di aliansi.
Orang normal tidak begitu tertarik dengan pertarungan keilahian di tempat penampungan keempat, tetapi mereka masih sangat tertarik dengan berita tentang dolar. Hansen memasuki aula bela diri untuk mengamati perkelahian pada hari kedua setelah dia kembali ke Suaka. Masih ada 2 hari sebelum pertarungan antara dia dan Six Pates. Hansen tiba sebelum pertandingan Divinity karena dia ingin mengamati kekuatan pesaing lainnya. Seperti yang diharapkan Hansen, dia melihat banyak makhluk kuat bergabung dengan pertarungan Divinity pada hari pertama. Ada terlalu banyak makhluk kuat di tempat suci keempat, dan mereka jelas menonjol di antara makhluk darah suci dan roh raja. Namun, pertempuran yang paling menarik bagi Hansen adalah pertarungan Ibu Sumi, Permaisuri Api. Ketika Hansen melihat Permaisuri Api, dia melihat kompetitornya, dan memperhatikan bahwa nama yang tercantum adalah Jadesura. Hansen awalnya mengira itu hanya kebetulan, tetapi ketika musuh Permaisuri Api berjalan di atas panggung, Hansen terkejut. Kontestan itu mengenakan topeng giok, dan itu sehalus kulit telur. Permukaannya tidak pecah, tanpa mulut, hidung, atau mata. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang itu, kekuatan kehidupan yang datang dari dia dan sepasang tanduk ungu berarti dia adalah Shuro kerajaan. Bisakah Shuro juga bergabung dengan pertarungan dewa? Hansen sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah dia tidak yakin apakah Jadesura ini sebenarnya adalah Jadesura. Hanya Permaisuri Shuro yang bisa menggunakan nama Jadesura, jadi jika dia benar-benar Permaisuri, itu akan sangat menarik. Hansen mengikuti pertarungan dengan sangat cermat. Permaisuri Api belum pernah bertemu Shuro sebelumnya, jadi dia memperlakukan Jadesura sebagai makhluk biasa. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang api yang tampak seperti naga mencoba menelan Jadesura. Jadesura melihat naga api, tapi dia tidak terkesan olehnya. Dia membiarkan naga api itu menelannya, tapi setelah naga api itu menghilang, Jadesura masih berdiri di sana, tidak terluka. Fire Empress agak terintimidasi dan marah. Dia mengangkat lengannya, dan permata api melayang ke tangannya. Permata api itu seperti matahari yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Itu terbang menuju Jadesura. Api itu sangat menakutkan bahkan orang-orang yang menonton dari aula bela diri mereka sendiri menjauh darinya. Jadesura akhirnya mulai bergerak. Dia mengangkat tangan gioknya ke dadanya, dan dia melambaikan tangannya ke arah permata api itu seperti pisau. Kekuatan tak terlihat menebas ke depan seperti pedang, dan di detik berikutnya, permata api itu hancur berkeping-keping. Semua orang terpana dalam keheningan, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Kekuatan langit yang dipalsukan, seseorang tidak bisa menahan teriakan. Bab 1625, Jalur Pedang Langit. Di antara setengah dewa manusia, dan bahkan makhluk dan roh setengah dewa, sutra langit yang dipalsukan adalah teknik yang terkenal. Dan lebih jauh lagi, itu selalu dikaitkan dengan pembunuh Dewa Luo. Tentu saja, bersama pembunuh Dewa Luo, seluruh keluarga Luo juga memiliki dan mempraktikkan sutra langit yang dipalsukan. Hanya saja tidak ada anggota keluarga lain yang sama menakutkannya dengan keterampilan itu. Jika pembunuh Dewa Luo dikeluarkan dari gambar, sutra langit yang dipalsukan tidak akan setenar itu. Sekarang Jadesura baru saja muncul entah dari mana, menggunakan cukup kekuatan langit palsu untuk menghancurkan inti Geno Permaisuri Api. Itu akan diyakini sebagai karya pembunuh Dewa Luo, seandainya itu bukan wanita. Fire Empress tampak murung. Inti genonya telah dihancurkan, dan dia sendiri akhirnya terluka. Melihat kekuatan langit-langit yang dipalsukan dengan ketangkasan seperti itu, dia tidak lagi ingin melawan Jadesura. Dia hanya keluar dari medan pertempuran. Jadesura juga meninggalkan Divinity's Boat setelah menang, tetapi banyak orang dengan sungguh-sungguh mendiskusikan apa yang mereka lihat. Bahkan roh dan makhluk mengobrol di antara mereka sendiri tentang hal itu, semua bertanya-tanya siapa itu. Namun, pada dasarnya hanya manusia yang tahu tentang Shuro. Kebanyakan yang lain tidak, jadi mereka tidak tahu bahwa hanya Permaisuri Shuro yang memiliki nama Jadesura. Tidak ada hasil akhir dari diskusi mereka. Hansen yakin bahwa pesaing ini berasal dari keluarga Jadesura, dia hanya tidak yakin apakah itu ratu sendiri.
Hansen mengamati indeks pencocokan untuk menentukan apakah dia bisa memenangkan 6 pertarungan berikutnya atau tidak. Sepertinya dia akan melawan Jadesura di pertandingan ke-7. Tapi Jadesura juga harus menang 6 kali. Ini bagus. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan Jadesura, seandainya yang kecil berakhir dengan kerugian melawan mereka, Hansen berpikir dalam hati. Jika Hansen ingin melawan Jadesura, dia harus menang 6 kali berikutnya. Selama 2 hari berikutnya, Hansen mengamati banyak elit. Ada terlalu banyak makhluk yang bersaing, dan tidak ada yang semenarik pertarungan antara Jadesura dan Fire Empress. Akhirnya, pada hari ketiga, Hansen menyadari bahwa ini hampir waktunya untuk pertarungan pertamanya. Dia menjadi roh Raja Super, dan kemudian masuk ke pertarungan Divinity dari Martial Hall. Ada banyak makhluk di dalam stadion, semuanya terfokus pada medan pertempuran di depan mereka. Tanpa ragu, mereka sudah memperhatikan tempat di mana Dolar dan Six Patas akan bersaing. Banyak makhluk berada di aula bela diri di tempat penampungan mereka, juga menonton melalui tablet di sana. Dolar, ini benar-benar Dolar. Ketika manusia melihat bayangan masuk, mereka semua berteriak. Ini adalah Dolar, dia benar-benar telah datang. Petik 2. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Aku berharap Dolar bisa mengalahkan Six Patas. Petik 2. Dia sangat mungkin. Dolar membunuh Destroyer Wolf, jadi dia tidak lemah. Petik 2. Ini Dolar yang sama dengan yang membunuh Destroyer Wolf. Aku tidak berpikir akan mudah bagi Six Patas untuk memenangkan yang satu ini. Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Tidak peduli siapa lawannya, Six Patas tidak terkalahkan dalam pertempuran. Petik 2. Aku pikir Six Patas akan menang juga. Bagaimanapun, dia adalah elit di tempat kedua sejak lama. Dia menghancurkan diri sendiri sehingga dia bisa memulai latihannya lagi dan menjadi kaisar dengan cara itu. Dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Saat semua orang membahas masalah ini, sosok lain muncul di medan pertempuran. Dia mengenakan pakaian hijau dengan sepotong kayu hitam di tangannya. Dia mendekat dengan tenang dan perlahan, saat penglihatan dan fokus orang menyempit padanya. Sepertinya dia membawa sorotan, dan kerumunan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Orang-orang mengawasinya lebih dekat daripada selebriti. Hansen memperhatikan pria itu berjalan perlahan ke arahnya, dan dia tahu itu adalah 6 jalan. Tapi Six Patas tidak tahu siapa lawannya. Six Patas telah melihat jati diri Hansen, tapi dia belum pernah melihatnya dalam mode roh Super King. Dia tidak bisa mengenalinya. Six Patas berhenti 10 meter dari Hansen dan berbicara. Kamu kuat. Setelah Six Patas mengatakan ini, manusia merasa sangat bahagia. Untuk seorang manusia yang telah disetujui dan dipuji oleh setengah dewa tingkat atas adalah sesuatu yang mulia. Roh dan makhluk yang tahu tentang 6 jalan semuanya terkejut. Mereka tahu tentang kepribadian Six Patas. Saat orang memuji mereka lawan, itu biasanya tidak jujur. Tapi Six Patas mengatakan yang sebenarnya, dan itu berbicara banyak tentang seberapa kuat dia tahu lawannya. Terima kasih atas pujiannya, kata Hansen dengan tenang. Dia tidak berpaling dari Six Patas sedetik pun. Hansen tahu banyak tentang 6 jalan, dan dia bahkan telah mempelajari keterampilannya. Tapi sementara Hard Sword mudah dipelajari, Hansen belum pernah berlatih dengan 5 teknik lainnya. Saat Six Patas memasuki medan pertempuran, Hard Sword sudah aktif. Hansen tidak terpengaruh oleh ini, dan itulah yang mendorong pujian awal. Ahli pedang Hansen sangat kuat, dan dia tidak terganggu oleh pedang hati 6 jalan. Ini juga membuat Six Patas berpikir bahwa dia sombong. Six Patas menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Hansen. Tidak ada lagi dialog atau isyarat, dan serangannya adalah sesuatu yang cukup mengejutkan banyak orang. Namun, orang normal tidak akan mengerti, berpikir bahwa itu tampak seperti teguran lain. Rasanya seperti ayunan sederhana, sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh seorang pemula. Tapi serangan sederhana itu berbeda di bawah kendali Six Patas. Tidak ada yang rumit, dan juga tidak banyak kekuatan mentah, tapi itu karena fokusnya pada Swordman. Hard Sword bergantung pada hati.
Jalan pedang langit 6 jalan menggunakan kekuatan langit, jadi ketika dia menyerang, dia menggabungkannya dengan kekuatan bumi. Orang-orang berasumsi itu adalah serangan biasa, tetapi di mata para elit, itu tampak seperti kekuatan luar biasa yang bisa menghancurkan Hansen dalam sekejap. Langit dan tanah meminjamkan kekuatan pada pedang, dan serangan itu mustahil untuk dihindari. Serangan itu menggunakan skill pedang asal dengan kapasitas maksimal. Hansen memiliki nama Skysword, tapi dia tahu itu adalah 6 jalan dengan pedang langit yang asli. Dia hanyalah seorang pria yang berbakat dengan pedang, tapi tidak seperti pedang langit yang sebenarnya. Pemimpin langit luar melihat ini dan memujinya, berkata, Kaisar 6 jalan telah menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Petik 2. Pemimpin suci dari penampungan suci melihatnya dan mengerutkan kening. Six Patas Emperor benar-benar legenda. Bab 1626, Flixword oleh pengantar tidur. Orang-orang yang tidak ahli mungkin tidak merasakan apa-apa saat menonton pertarungan. Tapi wajah semua penonton yang kuat berubah, terutama ketika mereka membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menghadapi Six Patas sendiri. Mereka sangat terkejut, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menanggapi serangan semacam itu. Mata semua orang beralih ke Hansen, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi situasi tersebut. Apakah kamu yakin dolar baik-baik saja? Tang Zhenliu bertanya, menelan ludah. Dia tidak terlalu ahli dalam pedang, tapi dia bisa merasakan tekanan dari serangan itu. Jadi, dia harus bertanya. Gu Qingcheng berdiri di sampingnya. Dia berkata, Six Patas Emperor kuat, tapi serangan ini tidak akan mampu melukai lawannya. Mengapa? Tang Zhenliu bertanya dengan sederhana, karena pedang 6 jalan datang langsung di depan Hansen. Tubuh Hansen bersinar dengan cahaya suci. Dia mengangkat tangannya dan hanya menjentikkan pedang 6 jalan. Dan dari satu gerakan kecil itu, pedang itu terlempar keluar jalur. Itu turun di dekat Hansen, merindukannya. Pemimpin langit luar dan yang lainnya semua memandang dengan kaget. Orang normal tidak dapat merasakan atau melihat betapa menakjubkannya serangan Six Patas setelah gagal, tetapi para elit tahu. Dan mereka tahu betapa sulitnya menjentikkan pedang keluar jalur. Skysword menggunakan kekuatan langit dan kekuatan tanah. Jari itu berarti Hansen telah melawan langit dan tanah. Jika dia bisa begitu saja menentang kekuatan itu dengan jentikan, itu adalah pernyataan dari kekuatan yang dia miliki. Dan jika Hansen menggunakan Flixword, dia harus menghancurkan ilmu pedang di langit dan tanah. Jika dia tidak bisa menghancurkan pikiran pedang, dia tidak akan bisa mengibaskan langit dan tanah. Flixword Hansen mengejutkan banyak elit, bahkan Raja Langit Luar. Tapi sejujurnya, itu tidak terlalu menakjubkan. Karena ahli pedang Hansen menerima dorongan besar dari tanda pedang, dia lebih kuat dari 6 jalan. Bahkan pedangnya pun begitu. Jadi, Sword Min Six Patas tidak mempengaruhinya. Kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan langit dan tanah lebih dari apapun adalah meminjam kekuatan mereka. Six Patas sendiri tidak memilikinya. Dan serangan momentum tidak berhasil pada Hansen ketika dia menggunakan roh Raja Super. Jadi, sementara para elit melihat serangan yang luar biasa, Hansen melihat serangan yang cukup rata-rata mirip dengan yang dilihat orang biasa. Dengan jumlah kekuatan yang tepat, tidak sulit untuk diblokir. Sekarang Hansen telah memaksimalkan poin super genonya, kekuatannya lebih besar dari Six Patas. Kemampuannya untuk mengibaskan pedang tidaklah mengejutkan. Di mata para elit lainnya, film itu terlalu mengejutkan untuk disaksikan. Bagus, kata Six Patas. Matanya menunjukkan kegembiraan yang liar, karena minatnya pada lawannya telah meningkat 10 kali lipat setelah film tersebut. Dia menyerang lagi, tapi kali ini berbeda. Ketika dia melancarkan serangan itu, penonton merasa seolah-olah mereka sendiri yang dipukul. Tubuh mereka bergetar. Hansen ingat serangan ini, itu adalah jalan pedang roh 6 jalan. Judulnya tidak mengacu pada roh tempat kudus, tetapi roh makhluk hidup. Skill itu punya nama, tapi terasa hampa dan kosong. Ketika itu menyerang, itu datang untuk mengklaim semangat kamu. Orang yang mengenali kekurangan terbesar kamu seringkali adalah diri kamu sendiri. Pedang roh menyerang roh seseorang,
dan ketika mendarat pada orang yang berbeda merasakan hal yang berbeda. Ketika orang merasakan serangan itu, mereka bisa merasakan serangan itu menargetkan kelemahan mereka. Bahkan penonton, ketika mencoba memblokirnya, menjadi sedikit berantakan. Beberapa orang, dengan pikiran lemah, tampak pucat. Sepertinya mereka sendiri yang dipukul. Mereka membuka mulut dan batuk darah. Orang-orang dengan pikiran kuat, seperti Raja Langit Luar, hanya meringis sedikit. Bahkan dia agak terpengaruh. Keterampilan yang sangat kuat. Aku tidak percaya roh memiliki pendekar pedang yang berbakat. Gu Qingcheng mengungkapkan pujiannya. Apa sword skill itu? Dia menyerang dolar, tapi sepertinya dolar menyerang aku. Wajah Wang Yuhang terlihat buruk saat dia berbicara. Ini adalah keterampilan pedang yang bisa mencuri jiwa seseorang. Kamu bahkan tidak dapat melihatnya sedang diputar. Ini tidak seperti dia menggunakan keterampilan biasa, itu seperti dia mengendalikan sesuatu yang dapat mencari dan mengeksploitasi kelemahan kita, kata Gu Qingcheng. Apakah hal seperti itu mungkin? Mata Tang Zhenliu terbuka lebar. Dia bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Lin Feng dan Jing Jiu adalah melamun sebentar, dan ketika keheningan di antara mereka berakhir, Jing Jiu berkata, apakah ini berarti dolar sedang berjuang sendiri? Six Patas Sword sekarang dikendalikan oleh dolar, jadi dia menyerang dirinya sendiri, kan? Petik 2. Iya, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka semua bisa merasakan ketakutan. Itu bisa luput dari perhatian, seperti jika tangan kirinya terkilir, tetapi orang lain tidak menyadarinya. Orang yang cedera bisa takut karena dia tahu dia yang mengalami cedera itu. Dan ketakutan itulah yang bisa menarik pedang 6 jalan. Itu bisa membawanya ke target weak spot. Itu berarti musuh akan mulai mengungkapkan kelemahan mereka sendiri. Pada waktu aku, sangat sedikit orang yang dapat menggunakan sesuatu seperti ini, kata Gu Qingcheng dengan dingin. Wah, itu teknik yang sangat mengerikan, Tang Zhenliu menolak keras. Semua orang yang tahu tentang pedang roh sekarang menatap Han Sen. Mereka ingin melihat bagaimana Han Sen akan mematahkan ancaman. Orang bisa mengelak ketika serangan datang karena kelemahan mereka. Pedang roh itu sendiri bukanlah pembunuh, kecuali jika lawannya lemah. Menghindarinya tidak akan sulit jika tidak. Hal yang menakutkan tentang pedang roh adalah bahwa itu mengungkapkan kekurangan dan kelemahan kamu kepada lawan. Itu bukanlah sesuatu yang bertujuan untuk membunuhmu, segera. Pemimpin Outer Sky tidak berpikir dolar memiliki pikiran yang lemah, jadi serangan ini mungkin tidak akan merugikannya. Namun, mereka ingin melihat apa kekurangan dolar. Jika dolar menang dan menjadi musuh mereka, mereka pasti tahu kelemahannya. Ini akan menjadi keuntungan besar. Semua orang berpikir seperti ini saat menonton Han Sen. Mereka sangat ingin melihat bagaimana dia akan menanggapinya. Namun, Han Sen tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Dia bahkan tidak bergerak. Dia menjentikkan pedangnya dan menjatuhkan pedang 6 jalan lagi. Semua orang melihat itu dengan kaget. Dolar tidak bereaksi apa-apa, dan dia tidak mengungkapkan kelemahan. Sungguh luar biasa. Ada dua kemungkinan hal ini terjadi. Yang pertama adalah bahwa kemauan dolar cukup kuat untuk benar-benar tidak takut. Aneh, karena setiap orang yang hidup terkadang memiliki pikiran negatif. Kecuali kamu adalah Tuhan, tidak takut terdengar mustahil. Kemungkinan kedua adalah tubuh dolar sempurna, dan tidak ada titik lemah. Tidak ada yang perlu diungkapkan. Tidak peduli mana yang benar, seluruh skenario sulit untuk dipahami. Ini seharusnya tidak terjadi pada makhluk apapun yang bukan dewa. Bab 1627, pertarungan yang sebenarnya dimulai. Sebenarnya, serangan itu tidak sesulit yang dipikirkan semua orang. Mode roh Raja Super Han Sen dapat menekan dan mengimunisasi semua perasaan negatif diri sendiri. Ini termasuk pedang jantung, pedang sonik, pedang langit, dan pedang roh. Tak satu pun dari mereka akan bekerja pada Han Sen dalam mode roh Raja Super. Yang lain ketakutan, melihat semua keterampilan pedang itu gagal. Bagi Han Sen, itu bukanlah hal yang spektakuler. Han Sen akrab dengan keterampilan pedang Six Patas. Dia tahu satu-satunya keterampilan yang bisa mengancamnya adalah pedang darah dan pedang kehidupan. Dengan penipuan berikutnya,
pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Six Patas memperhatikan perubahan tubuh Hansen. 3 skill pedang yang dia gunakan tidak bekerja pada Hansen, tapi dia sekarang terlihat tenang. Orang-orang yang mengetahui 6 jalan tahu apa yang disarankan oleh ketenangannya. Orang-orang yang mahir dengan pedang tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menggunakan senjata seperti itu dengan perasaan gelisah. Dan saat Six Patas melihat lawan yang membuatnya terkesan, dia seringkali menjadi bersemangat. Tapi ketika Six Patas melihat lawan yang bisa dianggap saingannya, dia malah menjadi lebih tenang. Dia tidak berpenampilan seperti pendekar pedang yang baik. Pedang di tangan Six Patas tidak bergerak. Wajahnya mulai memerah, seolah-olah darahnya mendidih di dalam. Itu membuat orang mengira dia adalah gunung berapi yang bisa meletus dalam sekejap. Tapi matanya kontras dengan pandangan itu. Mereka tampak sangat tenang, tidak menahan kesedihan atau kebahagiaan. Hansen tampak redup sekarang. Dia tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai juga. Dengan pedang darah 6 jalan muncul, Hansen tahu dia tidak bisa lagi mengandalkan trik. Dia harus bertarung dengan benar. Hansen menarik napas dalam-dalam dan membiarkan energi mengalir ke seluruh tubuhnya dan berjalan dalam satu siklus. Ledakan yin yang dengan siklus 2 kali memungkinkan Hansen untuk mengontrol yin dan yang dengan baik. Hansen telah mempelajari banyak keterampilan yang berbeda, dan selain keterampilan pedang, ledakan yin yang masih merupakan sesuatu yang sering dia gunakan. Ini pada awalnya diajarkan kepadanya oleh Bai Yishan. Itu adalah seni hypergeno yang berbahaya. Hasilnya bisa jadi surga atau neraka. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa menjadi seni hypergeno terkuat yang bisa digunakan seseorang. Tetapi jika itu digunakan dengan buruk, Hansen bisa merusak dirinya sendiri. Ledakan yin yang dilarang di aliansi karena kekuatan dan volatilitasnya, meskipun mudah dipelajari. Pedang itu seperti burung yang terbang rendah di Hansen. Kekerasan datang dengan cepat dan tenang. Cukup mengesankan hanya untuk ditonton. Bahkan jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan pedang, kamu bisa mengetahui seberapa akurat itu. Kamu bisa tahu seberapa cepat dan mantap itu datang. Hansen tidak memiliki pedang, tetapi bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan menggunakannya untuk melawan 6 jalan. Meskipun skill pedang Hansen tidak lebih lemah dari teknik Six Patas, jika mereka bertarung dari pedang ke pedang, Hansen hanya memiliki peluang 40% untuk menang. Hansen ahli dalam keterampilan pedang, tetapi pedang lebih merupakan alat baginya. Jika dia menggunakan tombak atau pisau, itu semua sangat mirip dengannya. Tapi bagi 6 jalan, pedang adalah pedang. Dan tidak ada perbandingan dengan hal lain. Menghadapi 6 jalan dan keterampilan pedangnya, Hansen tidak mengelak. Dia tidak memiliki sword heart, tapi dia masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Tidak ada bedanya apakah dia memiliki pedang atau tidak. Dia ingin menang sebanyak itu, bagaimanapun caranya. Hansen menjentikkan jarinya, melepaskan ledakan kekuatan yin yang ke pedang Six Patas. Pedang itu meleset 3 inci dari jalurnya. Sword Heart Six Patas tetap tenang, tapi skill pedangnya seperti gunung berapi atau tsunami. Cepat, lebih cepat. Keras, lebih keras. Akurat, lebih akurat. Mantap, lebih mantap. Pedang 6 jalan lebih sulit dari sebelumnya. Itu juga lebih gila dari sebelumnya. Pada akhirnya, kamu bahkan tidak bisa melihat pedang 6 jalan atau tubuhnya. Yang bisa kamu lihat hanyalah cahaya pedang yang berkedip-kedip di sekitar Hansen. Itu meninggalkan tanda pedang di mana-mana. Hansen berada di arena, tetapi lengannya bergerak sangat cepat dengan 10 jari menjentikkan ke arah yang berbeda. Kamu bisa mendengar pedang dan jari saling bertabrakan berulang kali. Itu terjadi berkali-kali, tidak mungkin untuk menghitung dengan akurat berapa kali mereka saling memukul. Semua orang berhenti bernapas. Seolah-olah kamu berhenti untuk berkedip, kamu akan melewatkan pertandingan yang gila. Kamu tidak ingin menyia-nyiakan 1 detik pun. Begitu banyak makhluk di dalam stadion, menonton, tapi tetap saja, semuanya sangat sunyi. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah suara para pejuang yang menyerang. Keterampilan pedang yang kuat memenuhi rencana yang kuat, kata Kaisar Tungku sambil menghela nafas. Sumi, yang berada di sampingnya, tampak bingung.
Ayah, rencana apa? Sumi tahu 6 jalan itu kuat, tetapi dia tidak yakin mengapa Kaisar Tungku mengatakan rencana. Kaisar Tungku menghela nafas lagi dan berkata, keterampilan dolar tidaklah istimewa. Dia telah menghitung kekuatannya, dan skill pedang 6 jalan ternyata lebih kuat. Jika aku melawan dia, aku tahu aku akan kalah lebih buruk. Tetapi keterampilan pedang membutuhkan penilaian kekuatan yang akurat. Menusuk dan menebas bisa mengubah seluruh arah pertarungan. Dolar bisa melihat melalui skill pedang Six Patas dan jari-jarinya terus mengibaskan ke tempat yang seharusnya. Ini terlihat sangat berbahaya, tetapi sebenarnya tidak. Apakah itu berarti dolar mengetahui kelemahan dari skill pedang Six Patas? Sumi bertanya. Tidak, tidak ada kekuatan atau faktor yang tidak terlihat di sini. Jika kamu menginginkan pedang yang sangat keras, itu akan kurang fleksibel. Itu bukan cacat, begitulah keadaannya. Dolar menggunakan kekuatan yang tepat untuk situasi yang tepat, kata Furnace. Sumi tampak seolah mengerti, tapi tidak. Kemudian, dia bertanya, aku masih belum mengerti. Apa perbedaan antara itu dan kelemahan? Petik 2. Kaisar Tungku, dengan senyum masam, menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa skill pedang Six Patas kuat, tapi dolar bisa mengetahuinya. Petik 2. Banyak elit membahas pertempuran antara Hansen dan Six Patas. Dolar mengangkangi ujung pisau. Jika dia tergelincir, dia akan dibunuh oleh pedang 6 jalan, kata pemimpin langit luar, melihat ke dewa pertempuran. Aneh. Dolar sepertinya tahu skill pedang Six Patas. Jika tidak, bagaimana dia bisa membuat penilaian yang benar dari gerakan Six Patas yang terus berubah? Pemimpin suci tampak curiga. Demi Dewa Gu, apa yang terjadi sekarang? Wang Yuhang tidak bisa melihat pertarungan itu, jadi dia bertanya pada Gu Qingcheng. Sesuatu yang berbahaya. Gu Qingcheng mengerutkan kening. Bab 1628, mengambil keuntungan subscribe Penatua. Siapa yang dalam bahaya? Tang Zhenliu bertanya. Dolar, dia sedang berjudi. Bahkan jika kamu telah berhasil berjudi ratusan kali, yang dibutuhkan hanyalah satu kerugian. Jika dia kalah, dia akan tamat, Gu Qingcheng menjelaskan. Perjudian. Semua orang memandang Gu Qingcheng dengan bingung. Pertarungan antara Hansen dan Six Patas terlalu cepat untuk mereka ikuti. Gu Qingcheng, setelah berpikir sejenak, berkata, skill pedang Kaisar 6 jalan luar biasa. Dia adalah seorang juara dengan pedang. Dia tidak akan memberi lawan momen penangguhan hukuman, dan dia sempurna. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk memanfaatkan dan membuat lawannya kehilangan harapan untuk menang. Keterampilan pedangnya adalah sesuatu yang tidak dapat kamu atasi. Petik 2. Apakah itu berarti dolar benar-benar merugi? Wang Yuhang membuka lebar matanya. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Jika itu orang lain, mereka mungkin menggunakan kekuatan untuk mematahkan serangan itu. Jika kekuatannya cukup untuk menekan 6 jalan, skill pedangnya akan hancur. Namun, aku tidak berpikir ada orang yang memiliki kekuatan lebih dari 6 jalan di tempat suci Dewa keempat. Jadi, dolar melakukan sesuatu yang berbeda. Dia mempertaruhkan potensi kemenangan. Petik 2. Berjudi. Wang Yuhang masih belum mengerti. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Gu Qingcheng memandang Hansen dan berkata, ya, dia berjudi. Pedang juara menggunakan pengalamannya untuk mengalahkan lawan. Dia tidak seharusnya mengungkapkan satu kekurangan pun yang dia miliki kepada musuhnya. Dolar, di sisi lain, melakukan sesuatu secara berbeda. Dia tidak mencoba mengungkap kekurangan melalui keterampilan. Dia akan mengikuti arus. Saat musuh menyerang, dia jatuh kembali. Saat musuh mundur, dia menyerang. Itu mencegah Six Patas mendapatkan keuntungan dan mendorong dolar ke titik di mana harapannya mulai memudar. Petik 2. Boleh juga. Mengapa ini berjudi? Tang Zhenliu juga tidak mengerti. Gu Qingcheng berkata pelan, ilmu pedang bisa berbeda. Kamu tidak dapat memprediksi di mana Six Patas Emperor, yang begitu kuat, atau pendekar pedang biasa, akan menempatkan kekuatan mereka. Petik 2. Sekarang mereka tahu mengapa dolar berjudi. Sulit untuk memprediksi bagaimana lawan akan menggunakan pedang mereka dengan tepat,
terutama untuk pertarungan liar seperti itu. Semuanya terjadi dengan kecepatan sangat tinggi, dan sulit untuk menentukan di mana serangan berikutnya akan jatuh. Jika Hansen melakukan ini dengan benar, dia perlahan bisa menghilangkan kekuatan pedang 6 jalan. Tapi itu hanya kekuatan pedangnya, dan masih belum ada jaminan kemenangan. Jika dia memblokir arah yang salah dan gagal memukul mundur pedang 6 jalan, semuanya bisa menjadi buruk. Selama itu, Hansen menggunakan jarinya untuk mengibaskan pedang Six Patas. Itu tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi itu membutuhkan banyak penilaian yang kuat. Itu jauh lebih sulit daripada mengerahkan kekuatan total. Dia tidak bisa melewatkan satu kali pun. Jika ini terus berlanjut, dolar akan meleset dan Six Patas akan menang. Dia menjadi begitu kuat. Aku harap aku tidak harus bertemu dengannya sampai aku mencapai peringkat 10 putra dewa. Seorang elit yang kuat sekarang menyadari bahwa Hansen sebenarnya dalam masalah. Itu adalah pertaruhan yang tidak bisa dia tanggung. Dolar hanya memiliki satu kehidupan, sedangkan Six Patas memiliki banyak kehidupan. Waktu berlalu dan pertarungan terus berkecamuk. Wajah penonton mulai berubah. Aneh. Mengapa dia terus sukses? Apakah dia tahu keterampilan Six Patas lebih baik daripada Six Patas sendiri? Petik 2. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa selalu benar dan tidak pernah ketinggalan? Petik 2. Dolar ini aneh. Apa dia punya kekuatan langit palsu, dan itu artinya dia selalu bergerak dengan benar? Ini luar biasa. Pertandingan berlanjut, di samping banyak diskusi. Tidak ada yang mengerti mengapa dolar begitu beruntung dalam penilaiannya. Menarik. Jadesura memandang Hansen dengan banyak intrik. Six Patas tampak tertarik juga. Dia ingin melihat berapa lama lawannya bisa bertahan. Dia mendorong Bloodsword secara maksimal, tapi tetap saja, dia tidak bisa menembus pertahanan Hansen. Saat semua orang melihat, mencoba memprediksi berapa lama lagi dia akan bertahan, cahaya pedang tiba-tiba menghilang. Six Patas menarik pedangnya dan berhenti menyerang. Itu adalah kontrol kekuatan dan pandangan ke depan yang luar biasa. Kamu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik yang pernah aku lihat, Six Patas berbicara kepada Hansen. Hansen melihat Six Patas tapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu serangan berikutnya akan lebih menakutkan. Pedang kehidupan bahkan lebih menakutkan dari pedang darah. Jika pedang darah adalah pedang juara, pedang kehidupan adalah pedang pembunuh. Kamu bisa memprediksi pedang champion, tetapi bukan pedang pembunuh. Hansen bukanlah paranormal, dia sangat baik dalam hal prediksi. Six Patas Emperor kemudian berubah menjadi orang yang berbeda. Sekarang, dia seperti binatang yang penuh dengan alam liar yang tidak diketahui. Dia mengacungkan pedangnya ke arah Hansen, mendorong Hansen untuk menjentikannya lagi. Tapi kali ini, dia tidak bisa menyimpang. Skill pedang Six Patas telah berubah. Dia mulai menebas tanpa jeda waktu di antaranya. Six Patas menjadi monster yang ingin mencekik Hansen. Dia keluar dari arah yang berbeda untuk menyerang titik lemah Hansen, dan dia membidik pintu kehidupannya. Itu tidak stabil, dan peluang untuk menghitung serangan itu tidak ada. Setiap garis miring sepertinya tidak terhubung, dan tidak dapat diprediksi. Hansen tidak punya pilihan selain bertarung. Tubuh Hansen kemudian bersinar dengan cahaya suci. Dia tidak bisa memprediksi terbangnya pedang 6 jalan, dan dia harus bereaksi seketika. Mereka berdua seperti sepasang monster kuno, bertarung di arena primitif. Keduanya terlalu menakutkan. Kami hanya berbicara tentang keterampilan bertempur, namun mereka dapat menimbulkan reaksi seperti ini. Kekuatan pertempuran mereka pasti ada di dalam tulang mereka, Kaisar Tungku berkata dengan sedikit kagum. Dolar mulai mengambil keuntungan, pemimpin suci berbicara pada dirinya sendiri. Bukan hanya pemimpin suci yang memikirkan hal ini. Seluruh penonton elit telah menyaksikan Six Patas melepaskan diri. Namun ketika dia menggunakan Life Sword, dia ditekan oleh dolar dan dirugikan. Dolar yang kuat, aku ingin tahu dari mana asalnya. Langit luar tampak bingung. Kaisar 6 jalan menggunakan pedang kehidupan dan tertekan. Ini hanya terjadi sekali sebelumnya. Dan pada saat itu, Six Patas juga belum sekuat ini. Bab 1629,
6 jalan menjadi 1. Hansen percaya melawan Six Paths, Life Sword akan sulit. Bagaimanapun, Life Sword berada di jantung 6 jalan. Itu adalah esensinya. Jika kamu menghilangkan batasan keterampilan, yang tersisa hanyalah dorongan primitif. Keterampilan pedang Six Paths, ketika dilemparkan, adalah sesuatu yang menakutkan untuk dilihat. Ini akan menjadi skill pedang ke-6, dan itu adalah satu-satunya dari set yang Hansen dengar, tapi sebenarnya tidak terlihat beraksi. Bukannya Six Paths tidak ingin menunjukkannya kepada Hansen, itu hanya karena Life Sword adalah pencapaian pribadi untuk dipelajari. Tidak ada gunanya hanya melihatnya. Tapi Hansen tahu itu kuat. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat. Dan sekarang dia bisa melihatnya, dia merasakan kekuatannya. Itu tidak mengancam seperti Blood Sword. Pertarungan yang didasarkan pada reaksi dan kekuatan adalah keahlian Hansen. Itulah yang dia lakukan sebelum mengumpulkan serangkaian seni Hypergeno. Six Paths telah belajar banyak, tapi kemampuan tempur Hansen bukanlah sesuatu yang sederhana. Dia juga memiliki keuntungan dari Dongsuan Aura. Ini akan menjadi keuntungan yang meminjamkan dirinya untuk setiap pertarungannya. Melihat dolar menekan 6 jalan, semua penonton kaget. Hansen terus menjentikkan jarinya sampai Six Paths mau tidak mau harus mundur. Dia tidak bisa melawannya. Jari-jari lawannya begitu tajam. Pedang 6 jalan segera menghasilkan goresan yang dalam. Mengerikan. Terlalu menakutkan. Siapa dolar ini? Petik 2. Dolar itu bagus. Ini adalah ritme untuk mengalahkan Six Paths. Petik 2. Kuat. Dia kuat. Dia adalah idola aku. Beberapa setengah dewa yang tidak begitu berbakat tidak dapat mengetahui apa yang mereka lihat sebelumnya, tapi ini jelas untuk dipahami semua orang. 6 jalan telah ditekan oleh lawannya dan tidak bisa melawan. Melihat 6 jalan menimbulkan lebih banyak luka di sekujur tubuhnya, Kaisar Suci mengerutkan kening. Apakah Six Paths Emperor akan kalah? Ekspresi Gu Qingcheng rumit. Sepertinya Six Paths akan kalah. Tapi Hansen tidak memikirkan ini. Six Paths telah menggunakan ke-6 skill pedangnya dan akhirnya tertekan. Ya, tapi Hansen tidak berpikir itu akan menjadi kemenangan yang mudah. Mata Six Paths masih dipenuhi dengan kejernihan dan api pertempuran. Hansen melakukan sesuatu yang mirip dengan membendung sungai dengan lumpur, atau melempar batu ke api yang menyebar. Tampaknya berguna, tetapi ada kekhawatiran terus-menerus bahwa itu hanya masalah waktu sebelum penahanan menjadi tidak berguna dalam ledakan tiba-tiba kekuatan yang ditahan dan dibangun. Hansen tahu dia tidak bisa berhenti. Dia menyerang lebih cepat dan lebih cepat dengan keinginan untuk membunuh 6 jalan sebelum kegilaan tiba-tiba bisa terwujud. Darah tumpah dan tulang patah. Luka Six Paths semakin parah, namun terlepas dari semua itu, matanya bersinar lebih cerah. Saat Six Paths merilekskan tubuhnya, Hansen merasa seolah-olah dia baru saja bertatap muka dengan ular berbisa. Dia tersandung kembali dengan merinding. Dia melihat ke-6 jalan, yang berlumuran darah dan masih berdiri. Six Paths masih mencengkeram pedangnya, tapi ujungnya rendah di tanah. Swordmin semua hilang, dan dia tampak seperti seseorang yang lupa bagaimana menggunakan pedangnya. Terima kasih. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa mencapai langkah ini. Six Paths memandang Hansen dengan penuh semangat. Hansen hanya melihat kembali ke-6 jalan tanpa mengatakan apapun. Roh itu masih terlihat seperti orang biasa, tetapi tiba-tiba ada aura bahaya. Hansen belum pernah merasakan bahaya setinggi ini sebelumnya. Sebagai hadiah, terimalah pedang terakhirku. Six Paths mengatakan ini tepat sebelum mengangkat pedang 6 jalan. Ketika dia mengangkat pedang itu, rasanya seolah-olah semua kekuatan di dunia sekarang turun pada Hansen. Seolah-olah pedang itu berada di pusat alam semesta, dan segala sesuatu ada di sekitarnya. 6 jalan dalam satu. Hansen tampak terkejut. Heart Sword adalah tentang jati diri si pengguna. Sky Sword adalah tentang langit dan bumi. Sonic Sword adalah tentang kekuatan akustik. Roh adalah tentang roh. Pedang darah adalah tentang hidup. Life Sword adalah tentang keberadaan. Ketika mereka semua digabungkan menjadi satu, itu membuat 6 jalan menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Seperti seorang Sword Master sejati, pedangnya menjadi pusat dunia.
Ledakan, kekuatan yang dia kumpulkan terlalu banyak, dan arena yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar hancur. Pedang menciptakan kawah raksasa di tanah, saat 6 jalan yang berdiri sebelumnya terangkat ke udara untuk mengapung di atas tanah. Seluruh kekuatan dikumpulkan di sana. Penonton kaget. Mereka memperhatikan bahwa semua kekuatan mereka telah dimagnetisasi menuju 6 jalan. Rasanya seolah-olah mereka sendiri akan diproses menjadi pedang yang dia pegang. Beberapa dari penonton dengan cepat menggunakan skill untuk mencegah kebocoran daya, tetapi banyak dari makhluk yang lebih lemah tidak dapat melakukan ini, dan mereka menemukan energi mereka dicuri dan ditarik ke dalam pedang. Roh yang kuat dapat menghentikan ini terjadi secara alami. Tapi itu harus mungkin, jika tidak ada yang bisa menonton pertandingan. Six pantas menjadi dewa. Pemimpin langit luar memandang 6 jalan seperti pendekar pedang yang tak tertandingi. Banyak elit lainnya juga terkejut. Setelah pertarungan ini, Six pantas pasti akan segera menjadi dewa. Aku tidak percaya dia menerobos sekarang. 6 jalan berada di ambang menjadi dewa. Dolar dalam masalah. Gu Qingcheng tampak murung. Tang Zhenliu tampak terkejut, dan dia bahkan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Hanya melihat semuanya melalui tablet Martial Hall sudah cukup untuk membuatnya merasa tercekik. Akulah pedang. Pedang itu adalah aku. Sebuah pedang dapat melintasi 6 jalur dan menjadi satu. Ketika Six pantas mengarahkan pedangnya ke langit, kekuatannya telah mencapai kapasitas maksimum. Cara dia berbicara membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah dewa, dan itu membuat takut semua orang yang mendengarkan. Makhluk yang memiliki pikiran lemah sudah siap untuk mematuhinya, seolah-olah dia benar-benar dewa. Makhluk dengan kemauan yang kuat juga dapat merasakan tekanan, dan mereka merasa seolah ingin muntah karenanya. Setelah itu, Six pantas mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang dilemparkan melalui arena, menutupi keseluruhannya. Semua di dekatnya ditelan. Pada saat itu, 6 jalan seperti dewa yang tidak bisa dikalahkan. Semua orang percaya bahwa sekaranglah akhirnya. Bab 1630, Kekuatan Dolar. Dong. Dalam cahaya pedang yang membawa kehancuran pada segalanya, cahaya kemasan tiba-tiba meretakkan kain ruang. Itu melakukan perjalanan melalui cahaya pedang dan menghantam pedang 6 jalan, lalu menempel padanya. Semua orang menyadari bahwa cahaya kemasan sebenarnya adalah koin. Itu adalah koin yang indah. Ledakan. Pedang 6 jalan, yang sebelumnya berada di pusat keberadaan, sekarang telah dihancurkan oleh koin itu. Kekuatan yang masuk ke pedang kemudian mulai merambat ke dalam koin. Hal paling menakutkan tentang ini adalah fakta bahwa para elit super, yang sebelumnya mampu menghentikan energi mereka bocor, sekarang tidak dapat menghentikan prosesnya. Para pemimpin langit luar dan suci juga menderita di bawah koin. Sebagian dari energi mereka dicuri oleh koin tersebut. Bahkan kekuatan dan energi dari pedang 6 jalan diambil oleh koin tersebut. Akhirnya, koin itu lebih besar dari pedang itu sendiri. Dong! Suara renyah terdengar, dan Six pantas Emperor tidak lagi bisa mengendalikan pedang. Dia membiarkannya jatuh, dan ketika berhenti, dia berdiri tegak dengan ujungnya digali ke dalam tanah. Six pantas Emperor masih memegangi pegangannya, dan jelas dia ingin menariknya dari tanah tetapi tidak bisa. Pedang itu benar-benar menjadi semakin berat, dan saat itu tenggelam ke dalam bumi. Six pantas Emperor mulai turun dengan itu. Semua makhluk di antara penonton terkejut, menyaksikan apa yang terjadi pada pedang 6 jalan. Kekuatan yang dikumpulkan 6 jalan hampir seperti dewa, namun, itu telah dikalahkan oleh apa yang tampak seperti koin yang sangat sedikit. Pedangnya tidak bisa menahan beban. Six pantas, yang sekarang telah kehilangan pedang, dibekukan. Pedang itu adalah sesuatu yang belum pernah hilang sebelumnya. Baginya, hidupnya adalah pedangnya dan pedangnya adalah hidupnya. Setelah kehilangan pedangnya, dia tidak ingin lagi bertempur. Bahkan Tuhan takut memungut pajak. Mengumpulkan pajak itu menakutkan. Hansen menghela nafas, lalu dia menjentikkan jarinya sekali lagi. Hujan koin mulai turun, dan menutupi seluruh arena. Mereka mendarat di 6 jalan dalam jumlah yang menakutkan, sampai dia dikuburkan di bawah gunung mereka. Beban yang berat menekannya.
Six Patas tidak bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menoleh untuk melihat koin yang jatuh. Dia menatap Hansen dan tersenyum. Aku kalah, pedang itu milikmu. Tidak akan ada pedang 6 jalan lainnya. Saat kau melihatku lagi, yang akan kau lihat hanyalah 6 jalan. Petik 2. Setelah itu, Six Patas Emperor menggerak-gerakkan jarinya, dia memutuskan hubungan dirinya dari pedang 6 jalan. Dan ketika dia melakukan itu, pedang itu melepaskan kekuatannya dan jatuh ke lantai. Mulut Six Patas Emperor berdarah, tapi dia masih tersenyum sebelum pergi. Dia kebobolan, meninggalkan pedang 6 jalan yang ada di tanah. Hansen tidak merasa senang. Setelah pertarungan itu, Six Patas memutuskan untuk meninggalkan pedangnya. Pedang di hatinya pasti sangat menakutkan, dan jika mereka bertarung lagi, kemenangan akan lebih sulit diraih. Hansen mengambil pedang dan keluar dari arena, kembali ke tempat berlindungnya. Hansen dan Six Patas telah meninggalkan panggung, tetapi pertempuran itu sangat mengasyikkan. Itu telah mengejutkan seluruh tempat suci Dewa keempat. Six Patas adalah setengah dewa, tetapi dia telah kalah dari dolar yang penuh teka-teki. Semua orang ingin tahu tentang identitas aslinya, dan semua orang mengira dolar akan memenangkan seluruh pertarungan Divinity. Dia akan melampaui 10 anak dewa dan menjadi anak Tuhan yang pertama. Media di aliansi juga telah melaporkan berita tersebut. Champions Return, koin menghancurkan segalanya, God versus God, The Power of Dollar. Segala macam artikel dirilis setelah pertarungan. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran dan kemenangan dolar di sana. Dolar adalah yang terbaik. Dia harus bisa mencapai tempat pertama. Jangan khawatir, dolar tidak akan mengecewakan kami. Jika dia mau, dia pasti akan berakhir di tempat pertama. Petik 2. Pertarungan keilahian dari tempat suci Dewa keempat adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat umum aliansi, tapi tetap saja itu masih menjadi topik pembicaraan yang populer. Tidak banyak orang yang melihat perkelahian itu, dan jurnalis hanya bisa membuat tulisan melalui wawancara yang diadakan dengan saksi setengah dewa. Itu satu-satunya cara bagi mereka untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena ketidakmampuan menemukan dolar, para jurnalis bertanya pada setengah dewa yang menyaksikan pertarungan. Wawancara Fang Mingquan adalah yang paling populer, dan itu karena dia terkenal dan mengenal banyak orang. Dia telah mewawancarai banyak setengah dewa di masa lalu, dan dia adalah penggemar berat dolar. Orang yang menyukai dolar akan sering membaca artikelnya. Demi Gatang, apa pendapatmu tentang pertarungan antara dolar dan Six Patas? Fang Mingquan mewawancarai Tang Zhenliu, seseorang yang cukup dekat dengannya. Tang Zhenliu tersenyum dan berkata, di mana aku harus mulai? Maksud aku, Six Patas kuat, tapi dia tidak berada di level yang sama dengan dolar. Dolar akan bisa mencapai 10 besar putra dewa, pasti, dan dia bahkan mungkin mencapai tempat pertama. Petik 2. Kebanyakan setengah dewa yang menerima wawancara mengatakan banyak hal serupa. Mereka semua mengira dolar bisa mencapai 10 besar, paling tidak. Tapi ada beberapa suara yang tidak menyenangkan di tengah-tengah kerumunan itu, dan beberapa orang berbisik dolar hanya beruntung. Jika dia mencapai 10 besar, itu akan menjadi keberuntungan. Ada banyak roh dan makhluk yang kuat di depan, dan dengan mereka berpikir dolar adalah orang yang sombong, mereka tidak mengira dia akan mencapai 100 teratas. Ada beberapa argumen seputar ini, dan aliansi mengalihkan fokusnya ke masalah ini. Para elit di Suaka Dewa keempat menghabiskan banyak waktu untuk meneliti pertarungan tersebut. Mereka mencari cara agar bisa melucuti senjata koin dan mengalahkan dolar jika dia datang untuk mereka. Saat ini, dolar telah menjadi musuh terbesar dan nomor satu mereka. Dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk mencapai 10 besar sejauh ini. Orang-orang merasa sangat beruntung ketika dipastikan bahwa mereka mungkin tidak harus menghadapi dolar, tetapi bagi mereka yang harus melawannya, mereka meneliti dan meneliti. Mereka ingin menemukan cara agar mereka bisa menang. Hansen tidak terlalu memikirkan semua ini. Dia baru saja pensiun untuk berlatih Dongsuan Sutra. Inti Geno Koin telah mencapai kelas super setelah pertarungan, dan dia cukup yakin dia bisa mencapai tempat pertama. Jika Hansen bisa membuat semua inti genonya menjadi super,
itu akan lebih mudah. Sebelum babak berikutnya dimulai, Hansen terus berlatih dengan Dong Xuan Sutra. Ketika Hansen memasuki arena berikutnya, itu 4 hari kemudian. Dia tidak harus bertarung, karena setiap lawan yang dia lawan harus kebobolan. Tidak ada yang berani bertempur dengannya. Lawan dari 4 putaran berikutnya kebobolan, dan semua elit super menjadi takut pada dolar.